Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Julianto Bahari, NIM 200512332818 akan mempresentasikan tentang korupsi dan upaya pemberantasan dalam pandangan Islam. Korupsi adalah perbuatan busuk, penggelapan uang, perencanaan uang, sogok, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu, dalam Islam, korupsi dipandang seperti apa sih? Di Islam, ada bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Antara lain, yang pertama, gulul atau penggelapan. Memasukkan barang yang bukan miliknya secara tersembunyi dan samar dari jalan yang tidak halal. Penggelapan ini tertera dalam Quran Surah Al-Imran ayat 161. Kedua, riswah atau suap, suatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan, jabatan, atau wewenang agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Yang ketiga, hadiah. Hadiah menjadi haram hukumnya jika untuk kepentingan tertentu, seperti memberi hadiah kepada pejabat atau orang yang mempunyai kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan, atau malah sebaliknya. Yang keempat, yaitu sarikoh atau pencurian, dan yang terakhir adalah khianah atau khianat. Kenapa orang-orang suka korupsi? Ada beberapa faktor yang mereka memiliki sifat-sifat yang tercela dan akhirnya korupsi. Yang pertama adalah sikap terlalu mencintai hartanya. Yang kedua, sikap tamak dan serakah. Yang ketiga, hidup konsumtif dan hedon. Yang keempat, pemahaman agama yang dangkal. Dan yang terakhir yaitu hilangnya nilai kejujuran. Lalu, apa yang menyebabkan sifat mereka menjadi tercela? Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor kebiasaan dan kebersamaan. Dan yang keempat, penegakan hukum yang lemah. Lalu, apa dampak atau bahaya korupsi? Yang pertama, bahaya individu atau bahaya diri sendiri. Yang kedua, bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi bangsa. Yang ketiga, bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Yang kelima, bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Dan yang keenam adalah bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Upaya apa yang dapat mengatasi korupsi sebagai generasi bangsa? Yang pertama yaitu pembiasaan. Pembiasaan di sini bisa berupa pembiasaan diri untuk berperilaku jujur atau membiasakan diri untuk menjalani proses yang baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dan yang kedua atau yang terakhir yaitu memegang teguh amanah, entah itu amanah pada Tuhan, amanah orang lain, atau amanah diri sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.